Baik, saudara semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada minggu sekarang, minggu ke-10, setelah minggu kemarin kita ujian mid semester ya. Dimana pada minggu sekarang kita materi baru, dimana judul materi kita adalah saldo awal. Kalau kita bicara saldo awal, tentunya perusahaan yang kita olah datanya adalah perusahaan yang sudah ada aktivitas di tahun-tahun atau di periode-periode sebelumnya, sehingga memunculkan saldo awal untuk tahun sekarang atau untuk periode sekarang. Contoh ini adalah saldo awal, ada 3 macam di sini ya. Yang pertama saldo awal rekening, di mana saldo awal rekening ini, nilai-nilai dari saldo awal rekening ini adalah representasi dari data-data yang ada di bawah ini. Contoh, persediaan barang dagang ini nilainya harus sesuai dengan data persediaan awal yang 352 ini. Harus sesuai. Ya, jadi harga nilai persediaan ini dikali dengan harganya, maka totalnya itu adalah nilai persediaan awal. Harus sesuai, gitu ya. Kemudian nilai hutang dagang harus sesuai dengan data supplier. Dan nilai piutang dagang harus sesuai dengan data customer. Nah, ini dia berkorelasi ya. Jadi kalau memang tidak sesuai berarti ada sesuatu, itu ada yang salah dengan soal. Oke, baik, kalau sudah, jadi ada 3 macam saldo awal rekening, kemudian saldo awal customer supplier, ya kan? Jadi ini merepresentasikan saldo awal, saldo hutang kita atau saldo piutang kita dari periode-periode sebelumnya. Jadi kalau seperti ini contoh kekerinci bangunan, kita masih punya hutang sebanyak 250.000 per 1 Januari ini. Gitu ya. Jadi nampak di pembukuan kita masih punya hutang 250.000. Kalau ada pembelian maka nilai hutangnya akan bertambah. Kalau ada penjualan maka nilai hutang kalau ada pembayaran maka nilai hutang akan berkurang. Oke, begitu juga yang lain. Kemudian nilai persediaan ini menunjukkan stok kita yang ada di gudang atau di perusahaan. Jadi semen ini kita masih punya 3 unit, itu adalah nilai dari pembelian periode-periode sebelumnya dikurang dengan penjualan, maka masih tersisa 3 unit. Maka nilai persediaan awal ini harus mempunyai berhubungan nantinya dengan nilai pembelian. Contoh sekalian pembelian 3, kemudian data awal 3, maka nilai di perusahaan nanti semennya akan berjumlah 6 unit. Terintegrasi dia nilai persediaan awal dengan nilai pembelian, juga dengan nilai penjualan. Nampak nanti di data perusahaan, di laporan akhir. Kita akan lihat nanti ya, terintegrasi nggak data awal ini dengan pembelian, penjualan, dan retur. Kalau enggak berarti ada masalah berarti ya. Oke, baik, kita mulai sekarang. Kita kembali buat data awal. Oke, kita next. Kita buat 2019 Januari. Next, kita cepat saja. Next, kita ceng. Oke, langkah pertama kita buat rekening, conlist, set, kita buat kas. Saldo awal tadi sudah ada ya, maka kita isi saldo awalnya sebanyak, kas nggak ada, kosong ya, kita abaikan, nggak ada. Kita new, kemudian 1002 piutang dagang. Oke, nilai 1 juta. Oke, kalau sudah ada persediaan, nilainya tadi 3.400.000. Oke, kalau sudah ada utang dagang, nilai 1 juta.
Kemudian ada equity modal 3.400.000. Kalau sudah, kita harus oke, kita ada rekening lagi yang belum kita buat di sini. 1001 penjualan pembelian ya. Oke, kalau sudah, kita harus cek dulu neraca saldonya sudah seimbang atau belum. Di trial balance kita display. Sudah seimbang 4.400.000. Ini udah sama, ini 4.400.000. Oke, kalau sudah, kita masuk ke berikutnya, setup lingkar akunnya seperti biasa saja. Utang dagang, kemudian kas, oke. Setup lagi, lingkar akun lagi, purchase. Akun, purchase. Kemudian kita pilih utang dagang dan kas. Oke. Kemudian kalau sudah, kita close. Kemudian berikutnya card file, card list. Nah, gitu ya. Kita lihat saldo awal nih, kita buat Kerinci Indah Merapi ya. Kita buat suppliernya dulu, Kerinci Indah Merapi. New. Kerinci Bangunan S0 karena dia S001. Kemudian kita okekan ya. Kemudian kita buat dulu Merapi, Kerinci Indah Merapi ya, Indah Bangunan. S02. Yang ketiga Merapi Bangunan S003. Oke, kalau sudah, kita buat data customer Bumi Langit Bangunan ya. Kita new Bumi Bangunan C01, kita new Langit Bangunan C02. Kalau sudah, kita okekan. Sekarang ada saldo awalnya kita buat nih. Ada yang pakai saldo awal dan tidak. Kerinci Bangunan saldo awal 250.000. Maka cara buat saldo awal itu adalah pilih setup, pilih balance, lalu pilih supplier balance. Nih cara buat saldo awal. Kemudian kita pilih Kerinci Bangunan, kita klik add purchase, kita enter, kita buat tanggal awal saldo awalnya. Kemudian kita buat keterangannya, saldo awal hutang ya, saldo awal hutang. Nilainya tadi adalah ke Kerinci 250.000. Kita buat 250.000. Kemudian pajak belum ada, kita NT-kan saja, kita belum belajar pajak ya. Kita close. Sudah nampak sekarang di card file sudah ada saldo awalnya untuk supplier itu 250.000, nampak. Kita buat lagi berikutnya. Untuk supplier kedua Indah Bangunan, setup lagi berarti balance, supplier kita pilih Indah Bangunan, kita add purchase, enter, kita buat saldo awal hutang, kita buat nilai 750.000. Oke, kalau sudah kita okekan. Dah, kemudian saya setup lagi untuk customer lagi ya. Customer Bumi Bangunan itu 350 ya dan 650. Bumi, kita add sell, kita buat 11 19, kemudian saldo awal piutang gitu ya, nilainya tadi 350.000. Oke, kalau sudah kita record. Kemudian setup lagi, balance lagi, customer lagi, kita pilih Langit Bangunan, add sell, enter, saldo awal piutang, nilainya 650.000. Oke, kalau sudah kita record. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita cek reportnya, saldo awal sudah benar, pilih report, lalu pilih card file, display. Ya, nampak saldo awalnya, Bumi Bangunan 350, Indah Bangunan 750. Kita mau lihat misalkan customer saja, boleh. Maka yang muncul Bumi Bangunan, Langit Bangunan sudah benar, saldonya sudah oke. Nah, penting dicocokkan dulu ya.
Kita cek lagi sekarang supplier. Kita display. Nah, ini udah oke. Kalau sudah, kita close. Berarti udah selesai untuk buat saldo awal customer. Berikutnya inventory. Inventory kita new. Kita buat P001. Kita buat namanya adalah semen cat tembok pasir ya. Semen. Oke, buy, sell, inventory. Pembelian. Penjualan. Persediaan. Saya akan tambahkan materinya sedikit. Ini kita buat di buying detailnya harga beli ya. Harga belinya sudah ada di soal, tinggal ketik saja. Harga belinya 250.000. 250.000. Satuannya unit. Nah, kita buat aja unit, kita pilih NT. Kemudian sellingnya harga jualnya berarti 300.000 unit. Kemudian NT. Nah, kita okekan. Kita buat yang kedua. Item numbernya P002 ya. Kita buat misalkan di sini adalah cat tembok. Oke, kita buy, sell, inventory. Buying detailnya harga belinya kita lihat 350. Harga jualnya berarti 400.000. Oke, kalau sudah kita new lagi P003. Semen cat tembok pasir ya, pasir. Kita buy, sell, inventory. Buying detailnya adalah 450. Dan selling detailnya harga jualnya berarti 500.000. Oke, kalau sudah selesai. Cuma sekarang on hand-nya saldo awalnya belum ada. Saldo awal yang 352 ini belum ada. Bagaimana cara buatnya? Kita close dulu. Kita pilih menunya adjust inventory. Kita buat 1/1/2019. Kita buat saldo awal persediaan. Kita buat P001, P002, P003. Kita buat saldo awalnya yaitu 3, 5, dan 2. 352. 352. Harga belinya 250, 350, 450. Oke. 450.000, 350.000, dan 250.000. Kita cek dulu benar-benar datanya. Oke. Kalau sudah 352, lalu kita record. Ada yang kurang. Akunnya kita pilih di sini persediaan. Persediaan. Karena dia ditampung nanti di rekening persediaan, data saldo awal persediaan nih. Namanya saldo awal persediaan, tentu ditampung di rekening persediaan. Kita record, udah jadi. Bukti sudah jadi, kita cek di report, lalu pilih inventory, lalu kita display. Nampak di sini saldo awalnya 352, sudah cocok dengan soal, yaitu 3, 5, dan 2. Bagaimana kalau saudara ingin menghapus inventory misalkan? Maka untuk menghapus inventory, pilih transaction journal, lalu ketik tanggal awalnya sampai tanggal akhirnya, pilih all. Nampak di sini. Nah, ini saldo awal persediaan. Klik saja, bisa diedit atau mau delete juga boleh, delete saldo awal. Nah, atau mau diedit, ada yang salah silakan diedit. Begitu juga untuk card file, bisa diedit. Ini saldo awal piutang, silakan diklik. Mau di delete juga boleh, edit, delete. Sama dengan mendelete penjualan dan pembelian. Klik, edit, delete. Bisa saja di delete, kalau mau diedit juga boleh. Atau mengedit customer suppliernya juga bisa dari sini. Balance, pilih customer, tempat pembuatan tadi, bumi bangunan. Bumi bangunan, klik, dia udah tampil. Silakan di delete kalau mau delete. Oke, saudara semua. Jadi sekarang saldo awal udah selesai kita buat. Yang pertama saldo awal rekening sudah kita buat, ya kan? Kemudian saldo awal customer supplier sudah kita buat. Kemudian saldo awal inventory sudah kita buat. Maka untuk pembuatan saldo awal sudah oke. Saudara semua, biar nampak integrasinya nanti dengan transaksi, silakan selesaikan sampai akhir, ya. Nah, dan nanti akan nampak nilai akhirnya di bawah. Saya akan kirim nanti dengan nilai akhirnya ini di bawah.
yang benar gitu ya. Jadi nampak benar nggak saldo awal ini berintegrasi dengan transaksi. Oke, itu saudara semua untuk minggu sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.